Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saat ini harus dipahami bahwa tidak ada yang namanya Habib palsu di Indonesia ataupun bahkan di dunia. Semua Habib itu asli, karena Habib merupakan sebutan untuk kaum Baklawi, bukan sebutan untuk zuriyah Nabi. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan sebutan istilah yang sangat melegenda tersebut. Sudah populer sejak zaman kolonial Belanda, yaitu Habib. Ada suatu kesalahan atau ketidakbenaran dalam pemahaman sebutan Habib di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam bahagia ya untuk saudaraku semua. Jadi menanggapi kejadian di negeri ini sangat ramai ya, khususnya mengenai tentang nasab ya, tentang nasab ini jadi polemik. Jadi saya juga ikut bikin konten seperti ini. Saya juga secara pribadi juga ikut merasakan ikut terganggu begitu ya, saudara-saudaraku ya semua. sambil santai ya saudaraku semua ya. Jadi mengenai nasab ini betul-betul menurut saya pribadi sih perlu diluruskan supaya tidak menjadi gaduh di negeri kita. Karena jangan sampai nantinya mengaburkan sejarah, begitulah katakanlah. Karena sejarah itu penting. Kalau mengaburkan sejarah, jadi nanti akan masalah di kemudian hari. Anak cucu kita, mungkin bahkan 100 tahun yang akan datang, ini jadi masalah. Jadi para pakar-pakar ini yang ahli nasab sedang meneliti serius secara kajian ilmiah. Ini patut kita apresiasi. Jadi saya bikin konten ini bukan untuk menyudutkan salah satu pihak ya, khususnya untuk kalangan Habib atau kaum keturunan Balawi ya, tidak. Jadi memang kebenaran itu perlu di kupas tuntas, karena itu bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Makanya menurut Kiai Imaduddin itu nggak salah pandangan saya, karena beliau itu mengkaji secara ilmiah, ada data, jadi nggak ngawur. Jangan sampai mengkaji data secara ilmiah nanti dibilang nggak cinta Rasul, nggak cinta habaib, nggak cinta dzurriyyah Nabi. Itu keliru. Justru beliau itu mencintai dzurriyyah Rasul, mencintai Rasul. Jangan sampai diklaim-klaim orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengaku cucu Nabi. Kalau aku sepakat sih, secara pribadi sepakat. Jangan sampai di kemudian hari itu jadi masalah besar. Karena kebenaran gak boleh ditutup-tutupin. Begitu sahabatku semua ya, saudara-saudaraku. Kita tetap pakai akal yang cerdas, yang objektif. Jangan percaya begitu saja, tetap objektif.
Jangan sampai kita semua ini terprovokasi. Terus dari pihak Habib mengatakan nggak mencintai Rasulullah, nggak mencintai Habib, itu ya sangat keliru kalau menurut saya pribadi. Ini perlu diluruskan. Justru para kiai, para ustadz yang ahli-ahli di sejarah atau nasab, beliau juga tidak asal ngomong, tidak asal bacot. Ya, beliau berdasarkan data. Ini harus objektif ya, gitu loh. Jangan nanti orang yang pada komen ikut-ikutan seperti ya oknum-oknum sebelah gitulah, yang mengatakan provokasi yang tidak nyaman. Menurut saya sih nggak nyaman gitu. Dia tetap nyari kebenaran berdasarkan data secara ilmiah, itu luar biasa menurut saya. Memang harus perlu dikaji lebih dalam. Dan sampai saat ini juga dari Kiai Imaduddin belum terbantahkan, belum bisa dipatahkan dengan kajian ilmiahnya. Dan beliau juga menunggu dari pihak Robito Alawiyah. Ya kalau syukur-syukur bisa duduk bareng di Rembuk, ya membukakan data masing-masing secara ilmiah. Wah, itu pasti diapresiasi bangsa ini. Karena bangsa ini juga menunggu, khususnya umat muslim menunggu kebenarannya, biar nanti di kemudian hari tidak salah pilih, betul-betul valid keturunannya Rasulullah. Kalau kita membohongi keturunan Rasulullah, waduh sangat luar biasa ini biadab benar, sama juga menikam Rasulullah dari belakang. Jangan sampai itu dimanfaatin, apalagi dimanfaatin politik. Waduh, itu bikin nggak karuan itu. Kita nggak berharap seperti itu. Bangsa ini menginginkan, berharap aman, tentram, damai, rukun, saling bertoleransi. Itu harapan kita semua. Jangan malah bikin suasana yang bikin buruk gitu loh. Begitu ya saudaraku ya. Kita objektif aja, melihat kasus nyata, lihat fakta yang ada. Kita harus berpikir yang jernih, yang cerdas. Jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan sampai kita membabi buta. Kita tetap menggunakan akal sehat. Saya juga rakyat biasa, berharap negara ini aman, tentram, damai. Itu harapan kita semua. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, siapa yang dirugikan? Kita semua. Gak ada yang untung. Gak ada yang untung sama sekali. Ayo, sama-sama seperti Robito Alawiyah, duduk bareng dengan Kiai Imaduddin dari Banten itu. Duduk bareng, ayo sama-sama ayo diluruskan. Sama-sama ayo buka data masing-masing. Kalau ini sampai saat ini, kalau ini tidak segera diketemukan, ada suatu pertemuan, diskusi bersama, ini jadi manjang nanti, jadi masalah. Ya karena ini bibit kawitnya atau diawali dari kelompok mereka, gitu loh. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau seandainya
Ini objektif ya, saya menilai secara objektif ya. Fakta ya, bukan terus kita menyalahkan, menyudutkan kelompok tertentu, tidak. Saya berdasarkan bicara ini berdasarkan fakta. Bukan ngawur gitu ya. Kita juga sama-sama menilai secara objektif, lihat fakta yang ada gitu loh. Seandainya dari kelompok-kelompok sebelah itu atau oknum kok sampai susah ngomongnya ya, oknum itu tidak ya melakukan atau ucapan yang nggak enak lah gitu katakanlah ya, saya rasa nggak terjadi seperti ini gitu. Sebenarnya udah lama ditahan, saya paham itu betul ya, orang-orang yang paham tentang nasab ya mungkin ini udah keterlaluan gitu. Sebenarnya ditahan sudah lama itu, karena mungkin beliau-beliau masih menghargai, menghormati, ya sudahlah kalau begitu. Karena beliau-beliau itu demi NKRI supaya adem, tentram, gak gaduh, gak bermasalah. Beliau ngalah. Orang-orang yang waras tuh ngalah sebenarnya. Karena ini kelompok tertentu atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, ngomongnya ngawur. Wes pokoknya ngawur lah ya. Kalau ngelihat cara bacotnya itu, waduh, untuk tidak mendalik lah, nggak pantas buat panutan gitu ya. Ini untuk saya pribadi ya, karena saya tuh melihat kan, karena ngelihat fakta di YouTube ya, di media sosial apapun ya, saya lihat itu miris, saya tuh miris. Apalagi membawa cucu Rasulullah itu sangat luar biasa, sangat berat loh kita bawa nama cucu Rasulullah itu. Berat sekali. Kita orang awam saja contohnya. Kalau saya ini orang tua saya misalnya menjadi pejabat, orang terkenal atau kiai atau apapun namanya yang diketahui publik, kalau saya melakukan sesuatu yang tidak senonoh, yang nggak pantas tuh, aduh, rasanya menghancurkan keluarga saya sendiri. Menghancurkan. Ini logika sederhana ya. Itu aja. Malu. Kenapa? Keluarga kena dampaknya. Ini loh. Makanya para kiai-kiai yang memahami sejarah, kejaraan nasab, contoh kayak Kiai Imaduddin atau kiai-kiai yang lain, itu luar biasa. Tahu betul, ada datanya. Beliau tidak asal ngawur. Makanya sampai turun gunung lah ibaratnya gitu kan. Karena sudah keterlaluan. Karena orang keterlaluan gimana sih? Gitu. Ya perlu diluruskan kalau begitu. Ya karena beliau turun gunung ya mungkin punya asumsi atau dugaan, jangan-jangan dia bukan keturunan Nabi. Ngaku-ngaku lah. Pada akhirnya masyarakat luas khususnya Muslim kan pasti menduga-duga ke sana. Nggak salah gitu loh. Ditambah misalnya nyerang kelompok tertentu atau oknum, dipersekusi. Ya itu terus gimana ini? Salah lagi gitu loh. Kan gede keliatin gitu loh. Misalnya kelompok mereka ngeritik yang nggak enak-enakin, rakyat kita atau khususnya Muslim nggak pernah mempersekusi kok. Biasa aja, paling ya dilawan kritikan lewat sosial media atau mungkin lewat YouTube gitu kan. Lah ini kelompok mereka kalau dikritik ngamuknya nggak karuan, maunya menang sendiri. Ini fakta loh ya. Saya nggak menyudutkan tertentu, ini saya cerita atau membicarakan fakta yang dilihat secara umum ya, nggak bisa terbantahkan ini. Nanti saya dipersekusi kayak yang lain ngomong begini. Saya ngomong berdasarkan fakta gitu loh. Saya juga berharap pada adem, tentrem, damai. Ini harapan kita semua loh. Kalau pasti rakyat kita itu berharap itu. Syukur-syukur oknum-oknum itu yang kelatuk ngomong harus terlanjur, ya mohon maaf. Nggak hina kok, mohon maaf. Orang-orang yang tersakiti atau dikecewakan,
nggak hina, mulia. Orang aku salah tuh mulia, nggak hina kok. Malah diacungi jempol, nggak terhina. Orang aku salah itu. Lah malah nggak ngakun kesalahannya, malah melonjak ya nggak karuan. Seolah-olah tuh nada bahasa kayak nantang-nantang. Waduh, lah ini mana ya? Oh saya aja ngelihat gitu kuping kot panas nih orang. Ya walaupun misalnya benar gitu, udah nggak apa-apa, legowo aja. Biarin aku dianggap salah misalnya. Udah minta maaf, waduh itu luar biasa. Walaupun benar gitu, misal kita benar, dikritik sana kemari, dihujat, udah daripada buat gaduh negeri ini, udahlah aku tak minta maaf. Waduh itu luar biasa. Walaupun itu benar itu ya, dia tetap minta maaf. Nggak hina. Orang bisa menilai, nggak terhina kok. Sangat luar biasa. Walaupun dia benar terus dia malah ngakun salah, minta maaf, mengklarifikasi di publik. Waduh itu luar biasa. Nggak terhina, terangkat itu orang itu kemuliaannya. Ini kan nggak sebaliknya, malah perlu nantang-nantang kayak seolah-olah kayak ngajak perang gitu. Waduh, sedih ya, miris saya kan lihat begitu, miris. Saya orang awam miris loh, miris itu. Saya nggak berharap begitulah negeri ini. Kalau kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, jadi apa negeri ini? Jangan sampai sesama umat Muslim tuh bercerai-berai. Nggak berharap itu. Saya nggak berharap, nggak menginginkan itu. Saya juga berdoa, ya Allah, jangan sampai ini terjadi. Rukun kembali sesama Muslim, jangan terpecah belah. Boleh beda pandangan, boleh, sah-sah aja nggak apa-apa, tapi bukan jadi musuh gitu loh. Begitu ya saudaraku ya. Ini kita bicara ini berdasarkan apa yang kita lihat. Artinya saya tidak menyudutkan kelompok manapun. Artinya kita, biar saudara-saudara kita ini melihat secara nyata, jangan sampai ikut-ikutan, malah ikut manas-manasin, jangan. Kita harus objektif saja. Syukur-syukur nanti pihak Robito Alawiyah bisa duduk bareng sama Bapak Kiai Imaduddin, itu malah lebih baik. Gak apa-apa. Jadi masyarakat juga mengapresiasi, biar nggak sampai sekarang jadi belum ada titik terang tuh, jadi banyak yang menunggu-nunggu gitu loh. Jangan sampai berkepanjangan, jangan sampai nunggu nanti rakyat menunggu adanya bantahan-bantahan dari Kiai Imaduddin ini. Jangan dijadikan masalah ke depan jadi besar gitu loh. Kalau seandainya terjadi umat Muslim terus gontok-gontokan sesama Muslim, apa nggak kita rugi semua? Ini loh kita nggak mau berharap terjadi gitu loh. Karena di medsos maupun di YouTube, waduh, rame banget ini. Harus disikapi betul-betul ini. Apalagi mau mendekati menuju Pilpres tahun 2024 ini, jangan sampai ini dimanfaatin oknum-oknum tertentu. Ini jangan sampai terjadi. Saya nggak mau berharap sampai negeri ini, waduh, digoreng-goreng orang-orang tertentu yang nyari keuntungan. Ini jangan sampai loh ini. Begitu saudaraku ya. Ya silakan pada komen, nggak apa-apa. Gimana nanti komentar saudaraku semua. Begitu ya saudaraku semua ya. Nanti kita lanjut sesi berikutnya ya. Salam semuanya saudara-saudaraku lahir batin.
Semoga selalu bahagia semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.